baru melaporkan balik Bang Farhat gitu ya. Kalau nggak salah tuh undang-undangnya atas benar sih sebenarnya atas pemerasan pengancaman. Gimana Kak melihat akhirnya jadi saling lapor gitu Kak? Ya bagus lah, karena kan gini, tadinya udah mau beres kan. Dari rumah aja tuh, rumahnya Farhat Abbas aja sebenarnya kita semua yang melihat gitu kirain udah selesai gitu, kayak oh udah beres nih, udah dianterin keluar rumah, udah salaman baik-baik gitu. Nah tiba-tiba keesokan harinya kan berubah lagi nih. Ini pattern kayak gini juga jadi kayak nggak cuma sekali gitu loh, berkali-kali gitu mau laporin, oh saya nggak terima. Jadi kayak bingung, nggak cuma Densu aja kan, Emma Waroka juga mau dilaporin juga katanya, tapi bukan Emma Waroka yang saya laporkan, dia bilang gitu, tapi Mama Neraka. Jadi kayak aduh. Nah kalau dilaporkan balik wajar, mungkin karena Densu sendiri berjaga-jaga ya, merupakan tindakan preventif juga gitu loh. Ini jangan sampai gue kecolongan nih, karena kita nggak bisa nebak dia itu reaksinya apa. Kan semalam oke, kok pagi ngamuk gitu loh, gimana sih? Jadi kalau misalnya nggak disikapi juga dengan hati-hati, takutnya jadi kayak kita yang rugi gitu, kita yang bakal mengalami sesuatu yang kita nggak duga juga. Kalau aku sih ya melihatnya, mungkin Densu mencoba untuk ini aja, mengamankan juga buat diri dia gitu loh. Dan dia merasa terancam, wajar kan, cara ngomongnya seperti itu. Emma Waroka gimana kan, oh ini pasti kena, ini pasti kena. Dia nggak bilang nama saya sih, tapi ini. Nah wartawan habis ngomong gitu kan, ini kan berarti aku. Tapi terus dia bilang lagi, tapi saya laporkan bukan Emma Waroka, yang Mama Neraka. Kalau ada persamaan silakan. Nah ini nih gue kan jadinya, lu ngelaporin gue apa enggak? Apa gimana Mama Neraka? Capek deh gue. Farhat lu tuh maunya apa sih? Nah makanya mungkin Densu belajar dari kejadian-kejadian itu dia, dan merasa takut juga ya, terancam ya, dia lapor lah. Gitu. Tapi nyangka atau kaget nggak sih Kak, maksudnya akhirnya Bang Densu berujungnya juga ngelaporin balik gitu? Gimana Kak gitu maksudnya ngelihat ini? Aku nggak kaget, soalnya gue juga sempet kepikiran mau gue laporin. Sumpah, makanya bilang ih Densu cepet banget. Gue udah kepikiran tuh mau gue laporin ya, kok gue kayak dibilang kayak aneh-aneh. Itu dia sempat menyebut nama lengkap aku juga, tuh Waroka itu juga gitu kan. Tapi dia tuh ada nyebut nama lengkap aku, Waroka. Cuma gitu deh, main kata-kata lah, kayak di story juga mainnya Nyonya Yayasan, Mama apa ya kan, Mama gitu. Jadi tapi gue sempet kesel gitu, kayak pengen gue laporin deh, soalnya ini orang kok kayak bikin gue jadi worry. Seorang juga pada Mama, takut nggak lu? Ada juga yang masuk ke live ngancam aku, tapi kan namanya lain ya. Ada di live bilang, lihat aja ya kamu, itu mulutmu harimaumu yang akan memakan kepalamu, kasar juga sih bahasanya. Tapi kan itu bisa siapa aja. Cuman dampaknya dari statement itu, orang tuh nyerang ke pribadi aku juga kan gitu loh. Nah aku nggak kaget Densu ngelaporin, karena mungkin dia nggak suka ngeliat yang kayak gitu kan. Gitu. Aku juga sempet bilang, apa gue laporin, tapi gimana? Tapi Densu udah laporin, ya udah Densu jalan. Sok atau Densu jalan duluan. Oh oke. Nah tapi dengan maksudnya Bang Farhat nyebut nama kayak gitu, tadi kakak sempat bilang juga, artinya kakak worry dong, khawatir, terus ada pencegahan nggak dari kamu sendiri atau gimana? Misalnya strategi kamu gitu Kak sementara ini? Iya, kan nyebut nama itu kan untungnya netizen udah pintar. Jadi biarpun nyebut nama, Emma tuh gini apa, Mama deh gitu, Mama dan Nyonya Yayasan menghujat orang buta lah gitu kan di storynya dia. Tapi netizen udah pintar. Ya aku sih so far nggak merasa takut sama sekali, karena kalau dia bilang aku menghujat atau membuat orang buta itu seperti apa, kan nggak ada yang aku hujat sama sekali. Dari awal cuma concern masalah uang donatur, bukan soal si Agusnya, masalah uang donaturnya ini loh, mau kemana sih gitu, dan diperuntukannya untuk apa, itu dong, itu aja. Jadi aku nggak ada kepikiran oh harus gimana ya kalau dilaporin pun santai, bisa dilaporin juga nih seandainya nih, jalan aja, nanti kan kita tinggal sama-sama buka barang bukti gitu. Kan ini sebenarnya kasus awalnya itu kan kalau kita mundur donasi-donasian Agus versus Novi,
Terus sekarang malah berembet kemana-mana sampai Iya. ranah pribadi. Pablo dilaporkan, Densu dilaporkan, Yolo. Yolo juga dilaporkan. Makanya banyak kan? Satu lagi mungkin rencananya kabarnya juga ada kabar burung kalau Kak Emma juga bakal dilaporkan. Iya, Seperti apa sih ini kan terlalu berbelit kemana-mana. Iya makanya kan nggak cuman kita berempat itu ya, bahkan katanya mau melaporkan lagi nanti donaturnya satu-satu mau dilaporin. Jadi ini lucu sih, yang kasihan itu pak polisinya, sama bu polisinya itu ya. Kasihan ngelihat mereka gitu loh, terima laporan segini kali. Terus masalahnya cuma satu, donasi. Astagfirullahaladzim. Sementara matanya Agus, gimana nasibnya? Itu loh yang aku tuh, ini tuh harus cepet-cepet deh diberesin deh. Ya kan ujung-ujungnya donatur akhirnya speak up semua sekarang. Nggak cuma speak up ya, bikin surat kuasa, tanda tangan semua. Udah gitu polling, ayo loh. Kalau donatur yang punya duit dengan bukti bahwa mereka bukti transfer dikasih lihat, bikin surat kuasa, maunya itu buat yang lain, disumbangkan buat yang lain, Agus gimana? Gue bilang sih ini sih udah terlalu melebar masalahnya tuh sebenarnya, gitu. Jadi nggak fokus lagi untuk pengobatan matanya si Agus. Fokusnya Iya. kemana nih sekarang kalau kakak lihat? Fokusnya kemana sekarang kalau kakak lihat misalnya? Kepentingan pribadi kah? Aku sih bukan lihat kepentingan pribadi ya, maksudnya jadi kayak gengsi gitu loh. Kan gue pengacara nih, tim gue banyak gitu kan. Ya pastinya semuanya pengen kalau pengacara kliennya menang, kan gitu. Nah tapi ya ada satu momen saat mediasi seharusnya bisa loh, itu tuh rapih gitu loh sebenarnya ya, menghadirkan dan mendapat titik tengahnya nih. Oke nih kita jalan tengahnya sama-sama, oke deh buka rekening baru ya kan, penawarannya timnya Novi ya, buka rekening baru, bukan yayasan, bukan Agus. Di rekening itu bisa dilihat, bisa transparan untuk mengetahui dana yang keluar kemana, pengobatannya, tersalurkannya. Nggak mau kan? Nah itu sayang, seharusnya itu diterima aja, beres deh. Nama dia juga nggak jelek-jelek amat. Oh berarti memang concern banget dengan pengobatan mata si Agus, karena toh itu kan awal pembukaan donasi, maunya Agus sembuh. Agusnya sendiri juga kan pengen sembuh, pengen lebih sehat lagi, matanya bisa ada yang ngeliat satu lah, apa gimana lah, operasi, pokoknya untuk pengobatan mata gitu. Seharusnya pas mediasi tuh datang sama Agus sama aparat, terus ya udah sama-sama tunjukkan kita nggak ada niat apapun, niatnya bener-bener juga sesuai di awal untuk Agus sembuh gitu. Sayangnya nggak terjadi ya guys. Nah kan terjadi. Kak tadi balik lagi sedikit ke Bang Densu. Katanya Bang Farhat kan dia nggak takut nih sama laporannya Bang Densu gitu. Nah menurut kakak gimana ngelihatnya? Ya Yang memang nggak sih kalau soal laporan itu, makanya kan kalau misalnya dilaporin orang juga kita nggak perlu takut. Kalau kita nggak salah ya, terus kita tahu nih tindakan kita bener nih, nggak melanggar hukum apapun di negara kita, nggak usah takut, karena siapa aja bisa ngelapor. Nanti laporannya dilihat dulu, dilihat oh ini ada delik yang dilanggar nggak sih, beneran nih masuk delik nih. Kalau misalnya dipanggil ahlinya, nih lihat nih laporannya kayak begini, nggak masuk ya nggak jalan. Jadi nggak semua laporan diterima dan bisa naik sidik atau jalan tuh enggak gitu ya. Kalau misalnya deliknya terpenuhi, yang lebih ngeri lagi tuh Novi nanti mau laporin udah daftar nama, itu deliknya masuk. Dari Teh Novi, berarti Teh Novi Yes. cerita ke Kak Emma. Iya, waktu yang di acara live kita berdua di TikTok. Oh iya. Oke, berarti akan ada rencana Novi Gila ini nih, baru dia aku kemarin dia ngomong. Oke. Nah Kak, apa namanya, kalau kan katanya kan Bang Farhat mau ngelaporin balik Densu lagi. Menurut kamu gimana Kak? Tuh sampai mau nantang 1M gitu Kak buat Densu, abis laporin Densu ke polisi. Maksudnya menurut kamu kayak gimana ya? Gimana Apa gitu ya, Kak ngeliat kalau- langkah Bang Farhat? Dia tuh apa sih? Isinya lapor-lapor melulu, aduh. Ya udah sih kita tunggu aja lah. Kalau untuk Farhat kan dari berapa tahun yang lalu juga selalu maunya ngelaporin. Tapi kita lihat aja jalan atau enggak, udah gitu.
Kak, Jangan- mungkin boleh di-spill sedikit aja. Apa? 4 orang ini siapa? Iya, salah Tahu loh. satunya kak kalau nggak. Mana tahu gue, nggak disebut, yang- nggak disebut cuma 4 nama. Emang nggak chattingan kali situ? Enggak. Nggak. Apakah orang ini yang berhubungan dengan Aku nggak tahu, yang pure tahu itu cuma Novi sama tim kuasa hukumnya. Oh. Pokoknya dia cuma bilang ada 4. That's it. Kira-kira menurut kamu salah satunya ada Bang FA nggak? Nggak tahu ya. Menurut Mungkin radar ya kamu. nggak tahu ya. 4 itu pastinya lah yang deliknya kan kata kuncinya deliknya terpenuhi. Deliknya terpenuhi. Ya, terpenuhi. Kata kuncinya itu. Ya udah sama-sama mikir aja. Oke. Tapi dari yang Tenovi bilang 4 orang ini itu orang-orang yang ada di dalam case Agus ini kak, donasi. Iya pokoknya berapa semenjak tadi? kejadian peristiwa ini adanya peristiwa penyalahgunaan ini loh, donasi ini. Iya. Ya iyalah masa nggak yang lain Iya, iya. gimana? kan soalnya kan kalau yang lain kan kayak kakak-kakak nih orang lain dari kasus Aku nggak yang paham. dilaporkan gitu. Ya, Iya, pokoknya iya, semenjak kan ada kita kasus nggak tahu. ini, nah itu ada 4 nama sudah sesuai deliknya. Sesuai deliknya. Iya itu kata kuncinya sesuai delik ya kita pikir aja sendiri siapa yang kira-kira sesuai. Spill tipis-tipis nggak bisa nih. Nggak tahu kan aku juga nggak tahu. Tapi Kita nggak bisa, penasaran nggak, Kak? kita kan nggak bisa nebak-nebak. Oh itu terus si A, si B, si C. So, tahu banget lo kayak penyidik aja. Itu kan tenaga ahli di kepolisian yang bisa melihat. Tapi kan emang penasaran juga nggak sih? Penasaran, penasaran banget aku beneran asli. Karena Novi nggak bilang, Gak bilang. nggak. Coba kasih tau 4. Deg-degan juga nggak kak? Kok deg-degan? Lumayan deg-degan dan lumayan kayak oh my god. Wow, bakalan. Karena gini, oh ya terus dia bilang juga apa ya? Karena jangan sampai kedepannya terulang lagi hal yang sama. Terulang hal yang sama. Itu Ada perlu kok kali di ya kak? nonton aja TikToknya aku Iya, ada. Kan aku up tuh suaranya Mm-mm. Novi. Coba ada kok. Itu berarti clue-nya ya kak? Cluenya Terulang lah, hal yang pastinya sama. deliknya dapet. Terus biar nggak ada korban lagi ya. Nggak terulang yang sama deh pokoknya. Kamu Kejadian ada sama bayangan tidak nggak kak? diulang. Iya, kayak gitu. Kak Ima ada bayangan nggak kira-kira hal terulang ini maksudnya lebih ke yang mana gitu? Enggak, aku sih nggak ngebayangin gimana ya karena kalau delik itu nggak gampang ya. Iya benar. Iya, nanti kalau misalnya gue mikirnya sih dan 4, wow, lumayan juga. Kemarin Iya. saat 4 acara podcast live-nya si Densu, Iya, nonton kalau tuh saya aku. nggak salah berapa hari kemudian di hari besoknya atau di malamnya itu Novi pergi ke klub untuk merayakan ulang tahun. Iya. Dan itu dikomentari oleh Zanzabella. Mungkin Udah aku komenin juga masalah yang sampai ada postingan yang private juga ya. Lagi duduk gitu kan, lagi di tempat hiburan gitu. Ya ampun, orang ulang tahun mau neraktirin temen, acara untuk apa ya? Sharing sama orang-orang yang dia sayang. Masa dijadiin kayak apa ya? Dibuat seolah-olah ini loh yayasan begini-begini. Gak ada urusannya. Masa Zanzabella nggak tahu sih Novi itu subscribersnya untuk YouTube-nya aja udah jutaan ya. Terus sebelum bikin yayasan pramugari ya, berapa tahun itu gajinya gede. Dia pun single juga gitu yang masih muda gitu kan, kelahiran 94 ya kalau nggak salah. Wajar banget dia mau pergi kemana kayak ngerayain ulang tahun tuh wajar banget. Dan nggak ada sama sekali menurut aku jadi bahan pemikiran kok gitu sih. Itu melenceng, kata dia melenceng. Nggak melenceng. Wajar itu hari ulang tahun, dia mau happy di mana kayak disuka-suka dia. Yang penting apa? Dia saat melakukan pekerjaannya betul-betul tuntas, selesai menolong, betul-betul menolong. Kontribusinya ada, nggak cuma party-party doang. Gitu. Jadi gue pedes tuh kemarin tuh ngomong ke Zanzabella. Nggak setuju sedikit pun dengan apalagi dengan caranya berusaha untuk membuat seperti kayak ini party loh, ini kerja sosial. Terus kenapa emangnya? Apa hubungannya? Oh, dia mau ngerayain uang dia, event ulang tahunnya dia mau traktirin teman-teman, keluarga diundang, makan, minum, happy, dengar musik, so what? Tapi kan jalan pekerjaan sosialnya, jalan terus, nolongin orang, bantu apa yang dia bisa, pergi sana terbang sini, itu udah bagian dari healingnya dia, suka-suka dia mau di mana, ya kan? Sementara kamu kontribusinya apa? Iya. Iya benar. Yuk kamu kontribusinya apa?
Oke, Kak, nanggepin ini dong Kak, yang polling kan pihak donatur kan bikin link poin ada 3 tuh ya. Nah di antara link-link itu lebih banyak orang-orang yang setuju bahwa donasi Agus ini diberikan ke Yang penerima membutuhkan. manfaat lain. Betul. Gimana menurut Iya, kamu, Kak? jadinya kan kayak gitu karena nih gini ya, dengan adanya polling yang lebih banyak untuk donasi ke orang lain, tandanya orang-orang kita memang jiwa sosialnya tinggi. Padahal mungkin dalam keadaan juga yang bukan middle up atau yang bukan yang tajir-tajir banget gitu orangnya, tapi jiwa sosialnya tinggi. Makanya bukan yang dipilih bukan balik uangnya. Itu aku cukup happy ya pollingnya itu untuk ke orang yang membutuhkan yang lain. Berarti mereka melihat dari hasil sementara itu, kalau untuk Agus udah nggak ikhlas jatuhnya kayak uang ini panas gitu ya ngerasanya. Dan nggak mau lagi dipakai untuk yang tidak semestinya. Kan Agus kan udah melanggar merusak kepercayaan orang ya. Maaf ya Gus, merusak kepercayaan orang. Jadi orang udah seneng banget nyumbang buat Agus, benerin mata, untuk nyembuhin mata, dipakai buat bayar utang rumah kan gitu. Jadi orang udah nggak mau lagi ke situ. Takutnya nih, mungkin orang bukan benci sama Agus ya, donatur ya, tapi ngerasa Agus kurang bisa dipercaya untuk menjaga amanah dan nggak punya pendirian untuk bisa bilang tidak pada saat orang Gus uangnya dong bantu ini, itu nggak bisa bilang enggak gitu loh. Jadi sayang kalau uangnya ke situ nanti dipakai buat yang lain. Nah, orang-orang donatur ini masih berjiwa sosial sehingga mau disalurkan buat orang yang lebih membutuhkan. Jadi kan ikhlas, pahalanya tetap jalan, bukan buat balikin ke donatur kan. Jadi ya itu akibat dari apa yang sudah Agus lakukan di awal. Tapi para donatur ini jadi nggak mau lah gitu kalau uang yang udah ada untuk membantu Pak Agus. Itu menurut kamu wajar nggak Kak? Nggak mau sama sekali. Jadi maksudnya ya udah buat orang lain aja, jadi buat penerima manfaat yang lain, wajar nggak kamu menurut kamu? Iya, paling gini sih kalau menurut aku ya wajar-wajar aja karena mereka tadi kalau di Agus semuanya takutnya Agus nggak amanah, Agus terlalu lemah untuk bilang tidak pada saat orang lain minta uangnya gitu loh ya kan. Jadi tapi kalau aku sih kasihlah yang buat matanya Agus, tetap kasihlah yang buat matanya Agus gitu loh. Biar gimana pun kita udah pernah niat akadnya kan buat mata ya kan, ya udah kasih untuk matanya dia sampai bener lah, terus sisanya udah diarahin kemana terserah, sisanya uangnya donatur. Kak, Kalau aku sih ngelihatnya, Kak, kan kalau menurut Bang Farhat namanya uang donasi untuk Pak Agus itu kan artinya uangnya sudah milik Pak Agus, berhubung rekeningnya juga rekening Pak Agus. Jadi menurut Bang Farhat itu semua uang Agus. Nah dengan pengacara donatur ini bikin polling soal itu, jadi Bang Farhat mau melaporkan juga pengacara donatur ini. Kak, gimana menurut Kak? semuanya dilaporin, dasarnya apa itu kan makanya ya aku bilang ya, Karena merasa uangnya Agus Kak, jadi kayak udah. iya kamu tuh, dia merasa uangnya Agus, dia lupa sumber uang itu dari donatur. Dan kenapa donatur mau mentransfer ke rekeningnya Agus? Pada saat di podcast Densu yang pertama itu Agus cuma ngasih 1 nomor rekening Agus. Harusnya tuh 2 rekening kan, terutama tuh harusnya yayasan. Itu missnya di situ, di Densu yang pertama waktu ngundang mereka. Novi terlalu percaya. Nah ini pelajaran juga buat semua yang punya yayasan, jangan kita terlalu baik juga dan teledor ya teledor mau nggak mau ya, nggak mengontrol nih si apa sih Uang donasi. peminta donasi, si korban lah ya, si korban penyintas. Nah si penyintasnya tetap, biarpun dia penyintas, dia dalam keadaan tidak berdaya, tapi dia tetap ingat nomor rekening. Ya jadi jangan gitu. Nah itu donatur, mungkin Bang Farhat lupa ya kalau donatur itu menyumbangkan atas dasar kasihan dengan mata ya kan, karena ada masalah penyiram air keras, penganiayaan berat,
kebutaan, udah sampai kayak begitu, kasihan baru nyumbang gitu. Tapi pada akhirnya tahu sumbangannya nggak disalurkan dengan semestinya, malah dipakai buat bayar utang rumah, marahlah semua orang, marah. Iya. Kemarin saat acara itu lawyernya bilang kan ini sudah masalah apa tuh namanya, masalah donasi. Katanya tidak ada itikat baik dari keluarganya Agus untuk mengkonfirmasi lah kayak ini update-nya gimana segala macam. Yeah. Tapi dengan baik hati lawyer Novi bilang kalaupun besok Agus jadi operasi, rekan-rekan media disuruh kabarin tim lawyer dan mereka siap untuk membiayai Agus. Iya kan? Ya, mungkin seperti apa nih Kak? Sama dong kayak tadi aku baru omongin. Kalau aku juga begitu. Tetap sebagai orang yang udah di awal membantu menolong, kalau memang sama-sama dianya juga udah menyadari gitu ya bantu dong gitu. Jangan kita kesel karena ada masalah yang di luar dari mata terus kita kayak mutung nggak mau bantu juga. Aku sih memang mau membantu kalau memang sudah iya tolong ini mata, iya ayo pergi, karena emang itu tujuan kita ketemu tuh itu gitu loh. Tujuan Novi itu ketemu ke rumahnya si Agus itu dari awal kan untuk matanya Agus. Just let's do it, selesaikan itu gitu. Kak, soal pertemuan kemarin yang deadlock menurut kamu gimana? Itu emang aku sesalin banget. Seharusnya dimediasi, Agus tuh bisa memenangkan kembali hati para donatur. Seharusnya di momen itu dengan tegasnya dia menuruti untuk datanglah ketemu Novi, bertabayun di situ. Itu naik rating dia pasti. Tapi alasannya sakit. Exactly. Aku nggak paham apakah alasan tuh bisa 1000 alasan ya saya. Tapi momen itu sangat disayangkan. Ini juga yang aku yakin betul kenapa para donatur nggak percaya lagi sama Agus. Dia terlalu lemah untuk bilang tidak. Sudah, itu aja. Terlalu lemah untuk bilang tidak. Jadi dia nggak bisa menentukan buat diri dia sendiri. Dia nggak tahu harus kapan bilang no, tidak, maaf, tidak bisa. Jadi itulah. Kak, tapi kalau untuk langkah pengacara donatur yang membuat polling ini, menurut kamu gimana? Sudah tepat belum sih? Sudah tepat. Itu kan aku udah omongin di live-nya aku 2 minggu yang lalu. Udah. Nah, yang di awal itu kan sebenarnya udah ada petisi. Petisi di mana waktu itu Farhad Abbas minta 8.000 orang yang tanda tangan di petisi kalau ada memenuhi 8.000 orang yang setuju dengan uang itu dipegang yayasan, oke, gitu kan. Ternyata yang tanda tangan 160.203 orang. Lalu petisi ditutup, selesai. Tapi tidak ada pengaruhnya karena petisi tidak punya kekuatan hukum. Dia hanya berbentuk sebagai suara masyarakat. Akhirnya 2 minggu yang nggak sampai 2 minggu sih, 10 hari yang lalu tuh aku sempat bilang ya udah donatur semuanya kumpul bikin surat kuasa. Aku sounding itu tanda tangan, bikin surat kuasa, bukti transfer, apa nih yang kalian mau. Ternyata sekarang dilakukan ya bagus. Memang harus seperti itu. Aku udah ngomong udah hampir 2 minggu. Nah, kalau untuk pengacara donatur yang sedang mengumpulkan data ini dan berujung dilaporkan ke pengadilan gitu, menurut kamu, iya, maksudnya tapi soal perdata sih sebenarnya. Jadi pengacara donatur mau membawa ini ke perdata. Jadi untuk dari polling itu akan untuk tahu ujungnya kemana. Menurut kamu langkah ini gimana gitu Kak? Tahu nggak sih, aku tuh yang menarik buat aku tuh ada statementnya Bang Hotman Paris. Bang Hotman Paris itu waktu itu statementnya tentang yang bukan tentang kasus ini ya, tentang kasusnya Laura. Pokoknya tapi ini statementnya menurut aku masuk juga ke sini, yaitu opini masyarakat sangat mempengaruhi dari keputusan di pengadilan. Itu aja. Menarik ya dari situ. Iya. Silakan diambil kesimpulannya sendiri. Karena sangat menentukan keputusan dari suatu perkara itu opini yang ada dalam masyarakat. Dan dia sambung lagi. Jadi kalau cari lawyer, janganlah lawyer yang musuh masyarakat. Gitu. Ya, tapi dia bukan ngomong untuk kasusnya ini ya, untuk kasus yang lainnya.
juga kalau sudah terbentuk opini masyarakat yang sedemikian masif, semua beropini sama, ya kan, itu akan menjadi pertimbangan yang besar sekali. Karena nggak mungkin memutuskan sesuatu di mana masyarakat umum luas ini tidak setuju. Mungkin nggak? Emangnya kita semuanya nggak suka ini, misalnya yang suara terbanyak ini salah? Nggak mungkin. Suara terbanyak ini kan karena adanya norma-norma dalam masyarakat, gitu loh. Di dalam norma masyarakat ini, karena beban moralnya kita juga melihat satu permasalahan, sehingga terbentuklah opini masyarakat itu yang solid. Ini bulat loh, nggak 50-50, solid. Yang setuju kan cuma berapa persen. Iya, jadi hati-hati tuh. Tuh, aku ngedengerin Bang Hotma langsung, oh iya, oke. Artinya Kak Emma setuju dengan langkah pengacara donatur yang membawa ini ke perdata gitu. Saya untuk tahu ujungnya mau dikemanakan. Iya, setuju, di mereka kan tuh usaha. Tadi kan itu Iya, upaya-upaya usaha. hukum. Iya. Kedepannya nanti bagus juga sih. Ini kan wacana baru juga buat kita. Karena hukum di Indonesia kan katanya masih ada kekosongan dalam pasal-pasal untuk donasi itu. Ya kan, seperti misalnya donatur udah masuk nih ke rekening, terus ternyata ada penyalahgunaan donasi, donaturnya gimana? Kan gitu kan nggak tahu, nggak ada yang ngatur ya. Mungkin ini akan ada jadi satu wacana lagi untuk membuat pasal baru atau gimana, nggak ngerti. Biar besoknya nggak akan jadi ini lagi gitu loh, ya kan? Kak, ini sekarang soal yang lain. Apalagi nih? Tangkapan lagi. Apa tuh? Katanya apa nih namanya, Jolo Ine dilaporin Tengku Zanza ke polisi. Nanggepin dikit aja Kak. Ngeliatnya gimana? Dilaporinnya masalah apa sih? Kalau Jolo Ine apa ya, kalau nggak salah cemaran atau apa gitu. Itu kan nanti kan mesti dilihat pembuktiannya juga. Benar nggak pencemaran? Ya kan? Apa yang dicemarkan? Seperti apa gitu kan? Itu kan nanti kan ada ahli ITE-nya. Bener nggak? Iya benar. Ya kalau soal lapor melapor mah tadi aku udah bilang di awal kan, siapa aja bisa ngelapor. Iya dong, saya mau lapor Pak. Ya udah tulis aja, tulis gini. Tapi lihat laporannya. Tanya ahli-ahlinya. Deliknya kurang udah jalan. Itu kecuali oh ya masuk nih delik ini, masuk. Buktinya apa? Dipanggil nih. Ada buktinya ini. Barang bukti kan dikasih tuh. Dilihat nih buktinya. Nggak kurang bagus, kurang valid, kurang kuat, buktinya nggak masuk. Tapi kalau misalnya buktinya oke semua, saksinya ada Pak, nggak apa-apa, rekaman suara kayak video kayak kata-katanya apalah yang ini baru tuh. Oh iya ini masuk, kita panggil gitu. Panjang saya untuk laporan tuh, Benar-benar. panjang. Oke deh Kak, karena tadi Kakak bilang tadinya mau ngelaporin Bang Farhat tapi udah keduluan Densu gitu ya, masih ada nggak kan niatnya? Kepikiran Rencananya? doang, kayak kesel, karena kan kesel kan. Ya ampun, saya nggak mau ngelaporin mama, saya bukan Emma Maroka ya, ini pasti kena gitu kan. Tapi saya laporkan bukan Emma Maroka, ya Mama Neraka. Kalau ada kesamaan, disilahkan. Kayak Piko gitu banget sih, ya ampun, ini gua udah lama soalnya kan dari yang kasus ini sebulanan udah lebih. lama. Mama, Waroka. Tapi itu cuma di pikiran, Terbesit aja aja sih. Terus gue mikir lagi, aduh worth it nggak ya? Iya. My time, waktuku, terus pusingnya juga, capeknya juga. Udahlah nggak usah, nggak perlu deh. Densu ngelaporin. Mungkin dampaknya di Densu lebih bahaya lagi kali ya. Kalau aku kan kayak cuma dia di story gitu. Kalau ke Densu kan udah sampai kayak agak lumayan ngeri sih kemarin itu. Agak lumayan ngeri sih. Artinya niatnya udah nggak setebel dulu ya, setebel waktu itu untuk melapor Bang Farhat. Iya, udah kayak ya kita kan sebenarnya tuh intinya kalau aku ya pengennya tuh damai. Aku tuh orangnya nggak suka yang ribut-ribut, nggak suka yang gue laporin lu ya apa lu sini, nggak suka kayak gitu. Kalau misalnya masih bisa damai yang enak, kita damai aja yang enak. Gimana sih? Yang penting masalahnya solusinya apa? Masalah selesai. Kalau aku tuh gitu. Nah tapi kan kalau yang sana nggak tahu ya. Iya. Nah itulah. Oke, pesan Kak untuk Bang Farhat yang soal Farhat melaporkan banyak pihak dan juga Farhat dilaporkan oleh Bang Densu. Aduh Bang Farhat Abbas, kurang-kurangin musuh, perbanyak teman. Hidup cuma sekali, kita nggak tahu usia kita kapan. Mari sama-sama
dinginkan kepala kita, cari solusi yang terbaik, dan masalah setelah dapat solusi diselesaikan. Tutup, udah. Biar ini nggak terlalu heboh, aneh-aneh yang nggak jelas-jelas. Itu aja sih. Oke, peace yo. Pesan untuk Bang Densu. Bang Densu, Berhubung dia juga udah Iya. dilaporin lah sama Bang Farhat. iya karena kan udah pernah, karena kan kalau Bang Densu masalahnya sensitif banget. Iya. Ngeri banget. Bang Densu tuh masalahnya ngeri banget. Ngeri banget. Jadi kan udah hampir tuh. Untungnya alhamdulillahnya ya udah adem. Nah, untungnya alhamdulillah udah adem. Ya kalau mau melaporkan lagi mungkin ada alasan-alasan tersendiri, wajar aja karena sempat aku pun terbersit gitu. Ya kan, tapi kalau sama Bang Densu kan dijalanin. Ya udah, keep going aja. Ya lanjutkan aja gitu, karena yang lebih tahu apa masalahnya kan cuman Densu sendiri. Pesan untuk Tenovi. Wah, Tenovi sih udah pasti go for it. Tetap Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan harus terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang positif untuk masyarakat kita, dan Novi bisa dan tim bisa makin solid, makin besar YouTube-nya juga, selalu sehat dan kuat untuk bisa menolong banyak orang. Pokoknya keep going strong, keep the spirit up buat Novi. Love you. Oke, satu lagi Kak. Apa lagi nih? Untuk Agus belum? Aduh, Pesan-pesan aku aja. sedih. Ada banyak ya Say. Ya udah terakhir itu satu. Agus, ya Allah Gus, kalau sama Agus tuh Mams gitu udah sebenarnya tuh kayak udah pernah kenal Agus gitu loh. Cuma gini ya Gus, cari circle orang-orang yang bisa membawa hal-hal positif buat Agus. Dan Agus harus bisa lebih kuat lagi pendiriannya untuk bilang tidak. Saat ini konsentrasi pada kesembuhan Agus aja dulu, sampai Agus bisa kembali lagi seperti dulu ya, walaupun dengan keadaan yang apa adanya seperti sekarang, tapi bisa kerja lagi dengan menafkahi keluarga dan kompak juga sama istri untuk saling bahu-membahu meneruskan kehidupan Agus. Selesaikan masalah ini dengan baik-baik, move on, sembuhkan mata, bekerja lagi, kembali normal kembali. Itu buat Agus. Oke, jangan sedih lagi ya Gus. Oke. Terima kasih.